Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan berkat yang baru. Hari yang baru telah Kau curahkan kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa kami yang hidup, Bapa kami yang baik. Terima kasih. Dan kami akan melakukan renungan harian. Berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Penuhi Yesus, penuhi kami. Berbicaralah Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Amin ya. Kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan pembacaan di Matius. Ditulis juga di Markus, Lukas, Yohanes. Yesus menyucikan bait Allah. Matius 21 ayat 12 sampai 17. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut-mulut bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Ini ya yang ditulis oleh Matius. Kita akan baca bagaimana Markus menulis. Markus 11 ayat 15 sampai 19. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar dari kota. Kita akan baca bagaimana Lukas menulis. Ditulis di Lukas 19. Lukas 19 ayat 45. Yesus menyucikan bait Allah. Lukas 19 ayat 45 sampai 48.
Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Ini yang ditulis Lukas. Kita akan baca bagaimana Yohanes menulis. Yohanes 2 ayat 13 sampai 16. Yesus menyanyikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Tulisan Yohanes ya yang menarik ya, karena Yohanes kan murid kesayangan Tuhan Yesus, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana peristiwa itu, dan ini dituliskan secara berbeda. Kisah saat Tuhan Yesus di bait Allah, banyak orang berjualan di situ. Kemudian Tuhan memporak-porandakan ya, membalikkan meja-meja kayak gitu, mengusir orang-orang yang telah berjualan di situ. Dan senjata Tuhan apa? Senjata Tuhan itu firman Tuhan, perkataan nabi-nabi di kitab Taurat ya, kitab-kitab sebelum Injil. Itu senjata Tuhan Yesus. Bagaimana orang yang berjalan itu juga minta tanda ya. Dan saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan merombak bait Allah dalam 3 hari, saat Tuhan Yesus sudah bangkit naik ke surga, murid-murid baru tahu maksudnya 3 hari itu ini. Yohanes yang menulisnya secara ini ya, karena Yohanes kan saksi mata. Ini yang dikatakan para murid mengenai peristiwa itu. Kita akan baca ya, dan renungkan lagi peristiwa ini. Dikatakan di sini, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Itu ditulis di Mazmur. Yang dipercaya dicatat ini oleh Daud. Kita akan baca ya. Mazmur 8 ayat 3. Mazmur 8 ayat 3, dari mulut
bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, kau telah letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Ini dasar firman Tuhan, di mana Tuhan mengatakannya. Ada tertulis ini ya, di ayat 16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini, kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Ini diambil dari Mazmur 8 ayat 3. Sedangkan dasar yang Tuhan mengatakan di ayat 13, Tuhan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ini ditulis di Yeremia 7 ayat 11, kita akan baca. Senjata Tuhan Yesus ini ya firman. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Ini ditulis di Yeremia 7. Dasar firman Tuhan. Bait Allah, gereja itu rumah doa bagi Tuhan. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus ketika gereja dipakai untuk sesuatu yang lain, bukan rumah doa. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Beranikah kita kalau saat melakukannya? Puji Tuhan, saat ini gereja masih dipakai seperti sewajarnya ya, sebagai rumah doa. Tidak dipakai seperti zaman Tuhan Yesus ini ya, dipakai buat transaksi. Serang penyamun Tuhan Yesus bilang. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Rumah Bapakku, Tuhan Yesus bilang ini. Kenapa rumah Bapakku kalian pakai seperti ini? Dan Tuhan Yesus ada dasarnya ya. Kita kan ini ya, baca tulisan Yohanes. Kita akan bahas apa yang ditulis Yohanes ya. Di sini dikatakan, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ini ditulis di Mazmur 69 ayat 10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Karena cinta kepada rumah Bapaknya, Tuhan Yesus melakukan itu. Tuhan Yesus terbakar oleh emosi, membalikkan semua meja, mengusir orang-orang yang berjualan di situ. Sendirian Tuhan Yesus melakukan itu, berhadapan dengan banyak orang. Karena apa? Karena cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, ditulis sebagai ditulis di Mazmur 69 ayat 10. Murid-murid Tuhan Yesus teringat akan ini. Kemudian orang-orang Yahudi menantang Yesus. Kata mereka, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini ya. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian murid-murid menyadarinya. Kemudian sesudah ia bangkit, ini bagaimana murid-murid menyadari. Kemudian sesudah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Tuhan Yesus. Kita ini ya, kita renungkan bagaimana mereka berkumpul mengingat-ingat kembali semua peristiwa yang telah mereka alami sendiri bersama Tuhan Yesus. Mereka dengar sendiri perkataan Tuhan Yesus.
mereka saling bercerita, ada yang mencatat semua peristiwa itu. Dan mereka jadi percaya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci. Dan akan memperkatakan yang telah diucapkan Yesus. Kemudian mereka percaya kitab suci yang dulu sudah mencatatnya, kemudian digenapi Tuhan Yesus. Mereka mempercayai kitab suci. Mereka semakin percaya. Dan mereka juga percaya akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Mereka berkumpul, bercerita, saling menceritakan, mengingat kembali apa yang telah mereka alami bersama Tuhan Yesus, mencatatnya. Dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus, kepada kitab suci, dan percaya akan perkataan Yesus. Mereka mengalaminya sendiri, kemudian antara peristiwa yang mereka alami bersama Yesus dan kitab suci mereka bandingkan, dan kemudian mereka percaya kitab suci dan juga percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka adalah saksi mata. Percayalah mereka kepada kitab suci mereka yang kemudian jadi kitab suci kita, dan akan perkataan Yesus. Mereka bandingkan sendiri, kemudian mereka percaya kitab suci dan percaya perkataan Tuhan Yesus. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ini yang perlu kita garis bawahi ya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Banyak orang yang melihat tanda-tanda yang diadakannya, kemudian mereka percaya dalam namanya. Orang-orang yang sekeliling mereka, Tuhan Yesus itu percaya dalam namanya karena melihat tanda-tanda. Tapi Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Ya karena Tuhan Yesus tahu orang-orang itu yang percaya kepadanya, yang karena telah melihat tanda-tanda, juga akan sebagian dari mereka itu akan menyalibkannya. Karena Tuhan Yesus mengenal mereka semuanya. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Karena Tuhan Yesus bisa mengenal hati. Tuhan Yesus sampai tidak mempercayakan dirinya kepada manusia. Karena yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya dalam namanya, karena sudah melihat tanda-tandanya. Orang-orang itu sendiri sebagian itu yang menyalibkan Tuhan Yesus. Salah satu peristiwa yang selalu kita rayakan ya, untuk kita ingat segala pengorbanan Tuhan Yesus. Ditulis oleh Yohanes, murid kesayangannya, murid dari kesayangan Tuhan Yesus. Ini yang dialami Tuhan Yesus. Karena cintanya kepada rumah Bapanya, itu menghanguskan Tuhan Yesus. Membuat Tuhan Yesus emosi, marah, mengobrak-ngabrik bait Allah. Karena dipakai untuk berjualan. Karena seharusnya untuk rumah doa. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus kita. Suatu peristiwa yang memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus juga bisa emosi, marah, sampai ngobrak-ngabrik bait Allah karena dipakai untuk berjualan. Ini ya. Amin ya. Ini sebagai perenungan bagi kita. Bisakah kita dipercaya Tuhan Yesus? Bisakah kita dipercaya Tuhan Yesus untuk melakukan semua kehendak-Nya?
Kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan Yesus, tidak bisa dipercaya Tuhan Yesus. Nanti kita bertemu siapa saat kesudahannya? Itu yang perlu kita balikkan ya. Suatu pertanyaan yang patut kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Bisakah kita dipercayai Tuhan Yesus? Suatu peristiwa yang dicatat oleh Yohanes, yang pastinya ada yang mendasari, ada suatu peristiwa atau mungkin percakapan mereka, atau ada sesuatu yang membuat Yohanes menulis ini sampai Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada manusia. Karena Tuhan Yesus berkata, karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tahu setiap isi hati manusia. Tuhan Yesus itu tahu. Ini benar-benar harus kita renungkan ya. Bisakah kita dipercaya Tuhan Yesus? Ini ya yang mendasar, salah satu ini. Kita baca di Lukas ayat 47, Lukas 19 ayat 47. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Salah satunya ini. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka di Israel saat itu, dari bangsa Israel, berusaha untuk membinasakan Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Bisakah kita dipercaya Tuhan Yesus? Saat itu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang terkemuka dari bangsa Israel sampai kebingungan untuk mencari cara untuk membunuh Tuhan Yesus. Tetapi saat itu tidak bisa, karena saat itu Tuhan Yesus memikat hati rakyat dan ingin mendengarkan Tuhan Yesus. Balik lagi kita tanyakan ke diri kita, bisakah kita dipercaya Tuhan Yesus? Kalau kita tidak bisa dipercaya, kesudahannya kita bertemu siapa? Bukankah kita harus bertemu Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus jalan satu-satunya ke rumah Bapa. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan ke diri kita, bisakah kita dipercaya Tuhan Yesus? Bisakah? Coba kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
Terima kasih Yesus, terima kasih untuk semua perkataan-Mu hari ini. Menguatkan kami Tuhan, benar-benar mengokohkan kami Tuhan. Untuk kami selalu bertanya Tuhan, bisakah kami Kau percayai Tuhan selama di bumi ini Tuhan? Bisakah kami melakukan semua yang menjadi kehendak-Mu? Bila perkataan ini selalu Kau ingatkan Tuhan, untuk Kau bisa menjadi apapun yang Kau inginkan Yesus, untuk melakukan semua yang menjadi kehendak-Mu selama kami hidup di dunia ini Tuhan. Dan tidak pernah bosankan Tuhan kami berkata Tuhan, berdoa. Bila perkataan-Mu yang kami dengar, kami renungkan, kami baca hari ini bisa menjadi benih yang baik Tuhan, untuk kami tabur di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik, sehingga dapat bertumbuh berakar kuat, berbuah lebat untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, untuk berkati kami, orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan biarlah apapun yang kami lakukan selama hidup ini, pekerjaan kami, proyek-proyek yang Kau titipkan ke dalam hidup kami selama kami hidup, biarlah kami melakukannya seperti kami melakukan ibadah kepada-Mu, sehingga berkat-berkat-Mu mengalir, hikmat-hikmat-Mu mengalir, jalan keluar ada Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, proyek ataupun pekerjaan yang kami lakukan bisa menjadi saluran berkat-Mu sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk semua hal yang kami lakukan di keluarga, di rumah tangga kami, di pekerjaan kami, di pergaulan kami, di pelayanan kami, dimanapun, biarlah hadirat-Mu ada di dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjadi saluran berkat-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah siapapun yang sakit saat ini Tuhan, yang melihat tayangan ini Yesus, Kau berikan kesembuhan. Mujizat masih ada Tuhan, Kau berikan hikmat marifat yang daripada-Mu. Mujizat masih ada, kami iman itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan jalan keluar, Kau berikan terobosan dan kesehatan, Kau berikan Tuhan, Kau curahkan. Dan kami juga berdoa Tuhan, siapapun yang rindu memiliki anak atau menambah momongan Tuhan, buka pintu-pintu rahim kami Yesus, buka pintu-pintu rahim kami, Kau sehatkan segala telur-telur di perut kami, di rahim kami Tuhan, Kau sehatkan rahim kami Tuhan. Kau berikan organ-organ yang baru Tuhan. Tadi Kau beri kesehatan kepada sperma suami kami Tuhan, untuk melahirkan anak-anak yang daripada-Mu, anak-anak yang bisa menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, anak-anak yang cinta Kau sehingga mencintai keluarganya seperti Dia mencintai Engkau Yesus, anak-anak yang mau menjadi saluran berkat-Mu. Siapapun yang rindu memiliki pasangan hidup, beri kami pasangan hidup yang daripada-Mu, pasangan hidup yang takut akan Engkau, cinta Kau Tuhan, sehingga mencintai kami seperti Dia mencintai Kau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat kepada-Mu Tuhan, yang benar-benar daripada-Mu Yesus. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah di rumah tangga kami Tuhan, di pelayanan kami, atau di pekerjaan atau proyek yang kami berdua lakukan bersama keluarga Tuhan, kami bisa menjadi berkat Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk siapapun yang sedang mengalami masalah, beban berat, pergumulan, himpitan hidup, berikan mujizat, berikan terobosan, berikan jalan keluar-Mu, berikan curahan Roh Kudus dan berkat-berkat-Mu Tuhan. Biarlah Kau berikan segala hal yang baik Tuhan pada kami semuanya. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah pasukan malaikat-Mu selalu melindungi Tuhan, melindungi kami dan keluarga kami semuanya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Amin.